Baik, kita sekarang masuk ke materi yang kedua, yaitu Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan Negara Non-Kementerian. Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, di mana di dalam sistem ini presiden adalah sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kewenangan ini diatur menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala negara, presiden sebagai kepala negara itu, presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Oke. Yang kedua, presiden akan menyatakan perang, akan pula menyatakan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Yang keempat, menyatakan keadaan bahaya. Ya, menyatakan keadaan bahaya dalam suatu negara itu biasanya presiden yang memutuskan gitu ya. Seperti kayak misalnya sekarang ini COVID, ternyata COVID itu berbahaya, maka harus ada tindakan dari presiden untuk menyatakan bahwa keadaan ini sudah darurat atau bahaya. Yang kelima, mengangkat duta dan konsul. Dalam pengangkatan duta, presiden mempertimbangkan masukan dari DPR. Selanjutnya, yang ke-6, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR. Yang ke-7, memberikan grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang ke-8, memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR. Yang ke-10, memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Oke, Kementerian Negara yang kedua adalah kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Lembaga kementerian Sebagai kepala pemerintahan, presiden berwenang pertama yaitu memegang kekuasaan pemerintahan, urusan yang kedua yang mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Itu adalah yang ketiga, menetapkan peraturan secara tegas sudah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Kementerian Dalam Yang kelima, Kementerian mengangkat dan memberhentikan Pertahanan. menteri-menteri. Yang keenam, membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkan rancangannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegiatan yang sangat memaksa. Kedelapan, mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Yang kedelapan, meresmikan keanggotaan Kementerian BPK Perindustrian, yang dipilih DPR Kementerian dengan Perdagangan, memperhatikan pertimbangan Kementerian dari DPD. Energi dan Sumber Yang Daya Mineral, ke-10, Kementerian Pekerjaan menetapkan Umum dan Perumahan Hakim Rakyat, Agung dan calon yang Kementerian diusulkan Komisi Perhubungan, Yudisial dan Kementerian disetujui oleh Komunikasi dan DPR. Informatika, Yang ke-11, Kementerian mengangkat dan Pertanian, memberhentikan anggota Kementerian Lingkungan Komisi Hidup dan Yudisial dengan Kehutanan, persetujuan DPR. Kementerian Kelautan Yang dan terakhir, yang Perikanan, ke-12, Kementerian mengajukan Desa, 3 orang Pembangunan calon Daerah hakim Tertinggal dan konstitusi Transmigrasi. dan Yang menetapkan terakhir adalah 9 orang hakim Kementerian Agraria konstitusi. dan Tata Ruang. Oke, kita lanjutkan. Lembaga kementerian yang ketiga adalah lembaga kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintahan. Terdiri atas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Investasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sekretariat Negara.
Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya, yaitu ada 4 kementerian koordinator saat ini, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kedua, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Keempat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Selanjutnya, lembaga pemerintahan non-kementerian, ya, atau disingkat LPNK, ya. Dulu LPNK ini bernama Lembaga Kementerian Non-Departemen atau LPND. Sekarang LPND diganti LPNK. Nah, saat ini daftar lembaga non-kementerian di Indonesia itu terdapat 30 lembaga pemerintahan non-kementerian, ya. Ada lembaga arsip nasional, Badan Informasi Geofasial, Badan Intelijen Negara, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, ada juga BKKBN, ada Badan Koordinasi Penanaman Modal, ada BMKG, ada BNN, Badan Narkotika Nasional, ada Badan Penanggulangan Bencana Nasional, ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, ada Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Pusat Statistik, ada banyaklah, ada sekitar 30 lembaga kementerian, lembaga non-kementerian. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya.